Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, di video kali ini aku membahas tentang postingan ini. Ini mungkin Polo-Polo paham, tapi biar pemahamannya lebih dalam lagi, di video ini bakal tak jelasin sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang sedang disampaikan sama Korea Dispatch ini. Judulnya tertulis kayak gini, Korea Dispatch, eksklusif, 이승기 감자탕 그리고 루이비 권진영 28억 법카의 화향연화. Jadi artinya eksklusif Iseunggi 감자탕 itu makanannya, kita anggap aja makanan di sini rawon karena aku suka, dan juga Louis Vuitton gitu ya, karena ini nama brand sama mereka di X, tapi ini yang dimaksud adalah Louis Vuitton, yaitu brand yang terkenal yang juga tergolong mewah. Nah, 권진영 nama bosnya, lalu di sebelahnya ada 28억 법카의 화양연화, yaitu cerita indah tentang kartu perusahaan senilai 28 miliar rupiah. Nah, di foto pertama ini sebenarnya kalau dilihat ini adalah satu tempat yang kelihatan mewah banget ya toh. Mungkin lebih jelasnya kalau misalnya Polo-Polo lihat foto yang ketiga ini ya. Nah, di sini mereka itu menjelaskan bahwa ini adalah ruangan yang cuman bisa didatangi oleh VVVVIP Louis Vuitton. Nah, jadi Louis Vuitton ini kan merupakan perusahaan yang menjual produk-produk fashion ya, baju, sepatu, dan lain-lain gitu. Harganya tergolong tidak murah, dan di sini kalau misalnya beli banyak tentunya pasti mendapatkan perhatian yang lebih lagi dan juga mendapatkan kayak layanan ekstra ya toh. Nah, Louis Vuitton aku tahunya sih ada toko kita bisa masuk. Nah, sedangkan di sini kalau udah menjadi VVVVIP ternyata ada satu ruangan khusus. Nah, bahkan di ruangan ini dia itu bisa pesan makanan. Jadi di sini kalau dilihat yang disampaikan adalah di store-nya Louis Vuitton dia itu pesan 감자탕. 감자탕 itu salah satu sup yang kayak gini. Ya anggap aja makanan kayak rawon gitu. Bener-bener kayak makanan sup biasa. Bol-bol bisa bayangkan nggak kita pesen makanan delivery di toko branded kayak gini? Agak susah ya toh. Nah, tapi karena dia VVVIP dia itu bisa. Kenapa? Karena ada kartu perusahaan. Nah, mungkin di sini bol-bol mikir loh, kartu perusahaan maksudnya gimana? Mungkin yang masih belum bisnis atau yang masih kurang paham sama sistem keuangannya di Korea masih agak bingung. Jangan bingung, nggak apa-apa, bakal tak jelaskan pelan-pelan, oke? Kembali lagi ke foto yang kedua. Di sini terlihat pembicaraan antara bos Hook Entertainment yaitu Kwon Jin Young dengan manajernya. Nah, bosnya ini nyuruh ke manajernya, kamu pergi ke daerah situ, bungkus satu ini ya, rawon ya, lalu dibawa ke sini. Lalu manajernya bilang, oh sekarang saya masih ada urusan, nanti saya sampaikan ke manajer yang lainnya. Terus bosnya balas, oke. Nah terus dia tanya lagi, ini gimana, mau dibungkus lalu dibawa ke Louis Vuitton atau mau dibungkus dan ditunggu di kantor? Nah dia bilang setelah bungkus gini. Nah, akhirnya makanan bungkusan ini bisa dibawa ke Louis Vuitton. Jadi aku nggak bisa membayangkan kamu harus pakai uang seberapa untuk menjadi klien VIP. Dan sebenarnya kalau misalnya kamu memang perusahaan yang menghasilkan banyak uang, apa salahnya juga ya toh. Kalau misalnya di Indonesia ada orang kaya, dia mau beli Lamborghini, terserah ya toh. Dia mau naik Ferrari, ya itu uang-uangnya, terserah. Cuman masalahnya di sini adalah dia sama Iseunggi itu masih belum totalan. Nah, habis itu di foto keempat ditunjukkanlah ada beberapa foto kayak gini. Nah, di sini tak jelaskan satu demi satu. Sebelah kiri atas adalah fotonya dia di hari ulang tahun. Lalu yang tengah atas terlihat jelas itu foto di Prancis. Lalu yang sebelah kanan aku nggak ngerti itu di mana, tapi kesannya kayak di negara Eropa gitu. Lalu ada foto di Kyoto, lalu ada foto dengan mobil Tesla yang mahal. Di sini habis itu yang penting adalah foto berikutnya. Nah, ini adalah jumlah uang yang dihabiskan oleh Kwon Jin Young menggunakan kartu perusahaan. Oke, ini didengarkan dulu, jangan bingung dulu. Oke, yang paling atas 명품 itu artinya luxury goods, yaitu barang-barang branded, itu senilai 16 miliar rupiah. Ini dalam mata uang Korea won, jadi tambahin 01 aja, oke? 16 miliar rupiah. Lalu untuk penerbangan dia habis 1,3 M, untuk penginapan dia habis 2 M, untuk makan 1,7 M, lalu untuk biaya rumah sakit itu 420 juta. Diperkirakan di sini rumah sakit ya itu kayak skincare ataupun kecantikan gitu ya, bukan sakit penyakit. Bawahnya adalah biaya belanja kayak ke supermarket gitu, itu habis
420 juta rupiah. Lalu online shopping habis 270 juta rupiah. Lalu salon 200 juta. Ya, satu jenis game dia habis 24 juta. Lalu beli emas 90 jutaan, mendonasikan 30 juta. Dan kalau ini di totalnya adalah 28 miliar. Makanya judulnya di awal tadi adalah 28 miliar. Ini adalah jumlah pengeluaran dari awal bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2022. Jadi selama 6 tahun dia ini menghabiskan uang senilai 28 miliar rupiah. Nah, di sini mungkin follow-follow bingung. Loh, Mas, itu kan uang-uangnya dia kan, ya dia punya kebebasan untuk menghabiskan uang atau gimana. Jadi, aku nggak tahu di Indonesia tepatnya kayak apa. Tapi gini, bisnis kan ada pemasukan, lalu ada biaya pengeluaran, lalu ada profit. Ya toh? Ya toh? Di Korea pajak itu tergolong tidak rendah sehingga biasanya yang punya bisnis ataupun yang punya pendapatan lumayan tinggi, bukan karyawan loh ya, yang punya bisnis, punya uang lebih untuk menghabiskan uangnya untuk mengurangi pajak. Oke, tak kasih contoh. Misalnya seseorang pendapatannya 10 juta per tahun, oke? Ini contoh aja, 10 juta. Pajaknya itu 4 juta misalnya. Jadi dia sisa 6 juta. Tapi kalau misalnya dia ini pendapatannya itu cuma 8 juta, pajaknya itu cuma 2 juta misalnya. Oke, sisanya tetap 6 juta. Nah, kalau dipikir, kalau misalnya Pol-Pol udah kerja, udah menghasilkan uang 10 juta, pengen bayar pajak 4 juta atau pengen bayar pajak 2 juta? Ya bener sih, kita nggak boleh menghindari pajak. Tapi kalau ada cara untuk meminimalisir pajak, kenapa enggak? Selama itu legal. Dan salah satu cara yang digunakan di Korea biasanya adalah menambahkan jumlah pengeluaran. Contoh, kayak aku ini aku pun beri contoh. Aku beli mobil itu pakai uang perusahaan. Sehingga kalau misalnya misalnya pendapatanku 10 juta, terus harga mobil 5 juta. Pendapatanku itu jadinya 5 juta. Sehingga pajaknya itu persentase dari 5 juta, bukan dari pendapatan 10 juta. Oke? Nah, sehingga yang dia lakukan ini adalah perusahaannya itu menghasilkan uang segini. Dan uang perusahaannya ini dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi ini agak susah untuk dipisah. Misalnya bos perusahaan, dia memang pergi ke suatu tempat untuk bisnis trip. Dia naik pesawat, dia naik hotel untuk kepentingan perusahaan. Pakai kartu perusahaannya loh. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia itu benar-benar ke sana untuk urusan perusahaan atau untuk main-main? Agak susah. Itu sebenarnya dipercayakan pada masing-masing. Jadi selama nggak ada masalah pajak yang besar, biasanya ini bisa disalahgunakan. Oke? Yang masih bingung tak jelaskan sekali lagi, oke? Nah, kalau karyawan biasanya mereka dapat gaji ya toh. Nah, waktu dapat gaji biasanya ini udah dipotong pajak dulu baru terima gaji. Sehingga kalau karyawan itu nggak bisa menghindari pajak. Kayaknya di negara manapun biasanya kayak gitu. Oke? Karena ini orang gaji segini dan saya melaporkan kalau ini pengeluaran perusahaan kita sehingga pajak pendapatannya dia juga tak laporkan, ya toh. Nggak bisa dikurangi. Tapi kalau perusahaan kan dapat uang dulu, pengeluaran dulu, sisanya baru dilaporkan ke pajak ya toh. Jadi misalnya ada satu perusahaan nih, dia mendapatkan 10 juta itu tadi, lalu dia habiskan 8 juta untuk investasi atau gimana. Ya profitnya kan cuma 2 juta, sehingga pajaknya kan cuma untuk 2 juta. Ya toh. Nah, mungkin ada yang bilang, "Loh Mas, kan seharusnya yang dihitung pajak ya dari pendapatan." Ya enggak toh. Kalau misalnya ada orang beli barang harga 100 juta lalu dia jual dengan harga 105 juta, profitnya 5 juta ya toh. Pajak yang dikenakan adalah pajak pendapatan akan 5 juta, bukan 105 juta ya toh. Lalu dikenakan pajaknya 105 juta, habis duitnya ya toh. Karena pendapatannya 5 juta. Jadi perusahaan misalnya menghasilkan uang 100 juta, ini agak dihabiskan, lalu sisanya ini baru dilaporkan dan bayar pajaknya dari uang bersihnya. Paham nggak ya? Jadi tak kasih contoh yang belak-belakan, oke? Jadi dipahami aja. Ini contoh yang sangat simpel. Jadi jangan terlalu kayak dipertanyakan, tapi dipahami aja. Misalnya, ada si A, dia pendapatan 10 juta. Dia tuh ngehemat. Setiap hari makannya itu makan yang murah-murah gitu. Nah, sisa uang ya 8 juta misalnya. Karena dia melakukan bisnis. Nah, akhirnya pajaknya itu 10% dari 8 juta. Nah, mahal tuh. Tapi daripada gitu, mending dia setiap pagi ini pergi ke restoran, disiapkan orang, makan enak. Lalu pendapatannya ini dikurangi jadi 6 juta. Dan 2 jutanya ini bisa dibilang bukan pemakaian dia, tapi pengeluaran perusahaan. Sehingga profitnya itu menurun. Oke? Paham nggak? Semoga paham. Pokoknya lanjut ke foto kelima. Di sini ditunjukkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 saja dia ini udah menggunakan uang senilai 110 juta rupiah untuk biaya penginapan di Jepang. Dan juga di tahun itu aja dia itu udah menghabiskan uang 240 juta rupiah untuk biaya penginapan di hotel. Di foto berikutnya tertulis bahwa Lee Seung-gi disuruh menghemat biaya makan padahal dianya
Dia ini makan di satu restoran yang terkenal. Hotel Andas ini kayaknya, Andas yang ada di Tokyo. Dia untuk biaya makan aja menghabiskan 1,7 M. Biaya makan aja. Wah, ini sekali makan aja dia habiskan 100 juta loh sekali makan. Di foto berikutnya tentu adalah satu toko branded lagi, Yves Saint Laurent, yaitu YSL. Di situ dia menghabiskan banyak uang. Dan dalam waktu 2 tahun aja dia ini udah melakukan pembayar sebanyak 48 kali. Jadi kalau misalnya 2 tahun kan 24 bulan. Berarti paling nggak 1 bulannya dia 2 kali melakukan pembelian di Louis Vuitton. Di Louis Vuitton aja, belum di toko kayak Hermes, Chanel, Prada, Dior, Yves Saint Laurent, YSL, sama Gucci. Jadi benar-benar dia ini menghabiskan uang itu berfoya-foya. Sedangkan total ke Izenggi itu nggak pernah dilaksanakan. Sehingga kalau di total dalam waktu 6 tahun, dia ini udah menghabiskan uang total 16 miliar cuman untuk barang-barang branded. Dan sebenarnya nggak cuma dia, katanya staf-staf lain di dalam perusahaan juga menggunakan kartu perusahaan. Adiknya pun didaftarkan sebagai karyawan perusahaan, lalu diberi gaji, lalu juga dikasih uang. Jadi uang perusahaan ini benar-benar dibagi ke banyak orang. Adiknya juga dapat uang 4,5 M plus juga biaya keluar dari perusahaan 640 juta. Mamanya pergi belanja ke supermarket pakai kartu perusahaan habiskan 1,3 M. Jadi mamanya kalau belanja ke supermarket untuk kepentingan keluarganya pakai kartu perusahaannya Hook. Seolah-olah ini adalah pengeluaran untuk perusahaan. Lalu di luar itu ada satu perempuan lain yang diperkirakan menggunakan kartu perusahaan sebanyak 1,8 M dan kita nggak tahu ini siapa. Dan di foto terakhir ini adalah foto keluarganya Kwon Jin Young itu lagi menikmati dinner indah di rooftopnya Hook. Dan ini kan benar-benar kepentingan pribadi atau bukan kepentingan perusahaan, tapi manajer perusahaannya semua itu kayak disuruh pergi beli inilah, beli cepet lah, beli apa, sehingga kayak semua yang mereka nikmati ini adalah hasil keringat dan juga kerja keras dari seseorang. Jadi di postingan kali ini, Dispatch ini lebih menunjukkan bahwa ini perusahaan bukannya nggak punya uang, tapi selama ini keuntungannya itu dihabiskan oleh bos perusahaan untuk kepentingan pribadi. Anggap aja kayak gini, misalnya Polo-Polo kerja di sebuah perusahaan. Nah, bosnya ini kan pasti mendapat uang. Nah, uangnya ini dia habiskan untuk beli barang-barang mewah. Habis itu karyawannya dibilang, sorry ya, aku nggak ada uang untuk gaji. Minus perusahaan kita. Padahal uangnya ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Silahkan kalau kamu punya uang untuk beli barang-barang mewah, silahkan. Tapi kan ada yang namanya kewajiban, yaitu membayarin karyawan dulu ya, dan juga memberikan uang ini kepada pemiliknya. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan kalau misalnya ini benar, karena dia menggunakan banyak kartu perusahaan untuk kepentingan pribadi, bisa-bisa dia ini bakal diperiksa sama kantor pajak. Dan percayalah, kalau udah didatangi kantor pajak, kemungkinan besar hancur lebur. Karena dia udah menghabiskan uang mulai tahun 2016 ya toh. Berarti dengan data ini kantor pajak datang, oke, berarti kamu udah menggelapkan uang mulai tahun 2016 sampai sekarang. Berarti 2016 misalnya 1 M gelapinnya ya, 1 M, 1 M, 1 M. Nah, di total 5 M, tapi karena udah jangka 5 tahun, dikali 5 tahun kuadrat berapa? Wis, pajaknya segini sekarang. Kamu udah membohongi kita. Wah, like gitu. Dia harus, kalau dalam bahasa Koreanya, muntahin semua uang yang pernah dia telan. Oke, jadi kayak gitu. Semoga Polo-Polo paham. Jadi intinya adalah ini perusahaan dapat uang banyak. Cuman mayoritas uangnya ini digunakan oleh bos perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga orang yang seharusnya mendapatkan gaji itu nggak dapat. Dan penggunaannya itu di luar yang kita bayangkan. Dan mungkin buat anak-anak bisnis manajemen tahu, kalau udah menjadi PT, uang perusahaan sama uang pribadi beda ya tuh. Seharusnya dia menghabiskan uang pribadinya untuk barang-barang branded, bukan menggunakan uang perusahaan. Nah, jadi itu masalahnya. Semoga Polo-Polo jadi paham. Karena kalau misalnya Polo-Polo kurang paham tentang masalah uang perusahaan sama uang pribadi, agak membingungkan. Tapi tanya orang-orang sekitar Polo-Polo, bedanya uang PT sama uang pribadi apa sih? Kalau udah paham, pasti bakal jadi lebih paham lagi. Oke, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wah, ini gini kayaknya datangi kantor pajak hancur ini, sungguh lebur pak, ngawur ini.